Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Kumalasari, semester 4, kelas karyawan manajemen B. Di video ini, saya membuat tugas untuk pemenuhan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, dosen mata kuliah Mukhtar Abdul Qadir, SEMM. Di video ini terdapat penjelasan saya mengenai tugas pertemuan kedua, yaitu mencari artikel dari jurnal yang telah disediakan dengan kata kunci sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi yang bisa dicari di scholargoogle.com atau Google Cendekia, yang kedua di sintaristeknik.id, yang ketiga di sciencedirect.com, dan yang keempat di doaj.org. Langsung saja kita masuk ke Google Cendekia untuk mencari artikel yang kita butuhkan. Langsung kita cari dengan kata kunci sistem informasi akuntansi. Pilih salah satu, lalu download. Lalu, satu kata kunci lagi, sistem informasi manajemen. Download lagi, dan lalu bisa dicek. Lanjut ke tugas pertemuan ke-11 tentang penjelasan saham. Sebenarnya saham itu apa sih? Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli saham, maka orang tersebut telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Menurut Sabto Raharjo, pengertian saham adalah suatu surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau instansi dalam suatu perusahaan. Analisis fundamental dan analisis teknikal. Secara umum, analisis fundamental digunakan untuk mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi, neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Dengan ciri-ciri nomor 1, earnings per share, EPS, 2, price earnings, PA ratio, 3, projected earnings growth, 4, dividend yield, 5, price sales, 6, return on equity. Dan yang kedua ialah teknikal, analisis teknikal, berkaitan dengan mempelajari kinerja sejarah pergerakan harga dengan mengukurnya kepada pergerakan harga di masa depan. Dengan ciri-ciri relative strength index, 2, moving average convergence or divergence, 3, crossover, 4, divergence, 5, oscillator, 6, Bollinger Band. Segmen saham berdasarkan perusahaan. Yang pertama, pasar reguler. Dan yang kedua, pasar tunai. Pasar reguler dan pasar tunai adalah penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATF NextG, diproses oleh JATF NextG dengan memperhatikan 1, prioritas harga, 2, prioritas waktu. Dan pasar negosiasi. Pasar negosiasi, perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual, secara langsung antara anggota bursa, nasabah melalui suatu anggota bursa, dan nasabah dengan anggota bursa. Laporan keuangan 10 atau 5 tahun terakhir. Untuk kali ini, saya mengambil laporan keuangan dari PT Bakri Sumatera Plantation Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit, yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1911. Langsung kita lihat ke link ikhtisar keuangan 5 tahun.
Ikhtisar keuangan PT Bakri Sumatera yang terakhir ialah pada tahun 2018, 2017, 2016, 2015, dan 2014. Dengan hasil ikhtisar laporan keuangannya, yaitu tentang penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, rugi sebelum manfaat atau beban pajak penghasilan, rugi neto, total aset, total liabilitas, modal kerja, dan lain-lain. Yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama adalah aksi korporasi perusahaan. Maksud aksi korporasi perusahaan ini adalah si perusahaan satu dan yang lainnya memilih untuk mengakuisisi perusahaan yang lain. Contohnya antara PT Aitu dan PT APA. 2. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Tentu kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam arus naik turunnya saham. 4. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Jika dolar naik, dipastikan rupiah melemah, begitupun sebaliknya. 5. Kondisi fundamental ekonomi makro. Disebabkan contohnya karena kenaikan suku bunga di bank. Nomor 6, rumor dan sentimen pasar. Nomor 7, faktor manipulasi pasar. 8, faktor kepanikan. Daftar saham berdasarkan abjad. Kita bisa lihat daftar saham abjad berdasarkan data di IDX. PT Bursa Saham Indonesia. Ini hasil video saya melakukan penggabungan dari website idx.co.id saham C ada 8, saham D terdiri 32, saham E ada 21, saham F 15, saham G ada 24, saham H ada 18, saham I ada 50. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke saham W ada 5, saham X 0, tidak ada nama saham dengan nama X, huruf X maksud saya. Saham Y ada 3, lalu terakhir ada saham Z yang berjumlah 4. Total semuanya dalam abjad perusahaan ada 728 saham sesuai data yang saya ambil pada tanggal 8 Maret 2021. Lanjut ke penjelasan lainnya.
Istilah dalam saham. 1. HK atau HQ. Merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di volume offer supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada volume bid supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Yang kedua, bullish versus bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. ARA dan ARB. ARA merupakan kepanjangan dari auto reject atas, sedangkan ARB auto reject bawah. Istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik dan sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Bid atau S. Istilah ini menunjuk pada jual dan beli dalam satuan lot pada tiap harga. Kolom bid mengarah pada pembelian, sebaliknya kolom S mengarah pada penjualan. Put loss. Istilah ini merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Apabila saham investor mengalami turun yang berkelanjutan, biasanya investor akan menjual langsung saham tersebut agar tidak mengalami kerugian lebih. Untuk pertemuan ke-13 yaitu menginstal aplikasi RTI di HP. Kita buka aplikasi RTI yang telah di-download. Lalu daftar di Register Now. Setelah akun terregister, kita login menggunakan email dan kata sandi yang telah kita buat, lalu klik login. Lalu yang kedua, menginstal aplikasi Stockbit dan login ke aplikasi Stockbit. Klik login jika telah mendaftar, lalu masukkan username atau email dan kata sandinya, lalu login. Dan sudah masuk ke aplikasi Stockbit. Lanjut, untuk login ke aplikasi RTI dan Stockbit melalui laptop atau PC. Penjelasan yang selanjutnya yaitu login dan install aplikasi ke aplikasi RTI dan Stockbit via PC. Langsung kita masukkan webnya. Nah, di RTI ini tidak menemukan cara login, langsung saja untuk login ke aplikasi Stockbit. Stockbit.com. Kalau kita login dengan email yang tadi. Ini yang telah kita samakan juga dengan di HP. Kita sudah bisa masuk dan login ke aplikasi Stockbit. Dan ini profilnya. Terima kasih karena sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.